dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab sungguh besar karyamu dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kami boleh datang menikmati kasih karunia-Mu, dan juga disertai dengan perjamuan kudus di mana sebagai meterai dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan, urapi kami seluruh jemaat-Mu, untuk kami dapat menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Kami siap menerimanya, dan kami sambut hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah yang dimana disertai dengan perjamuan kudus, di mana ini satu hal yang luar biasa, sehingga kita boleh memiliki kekuatan, boleh menerima berkat janji-janjinya. Kita mau baca terlebih dahulu di dalam surat Ibrani, pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Surat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Saya ulangi ya, supaya jelas. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Berarti ada sesuatu yang bisa membawa dengan sempurna. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita mengerti bahwa hukum Taurat tidak bisa sama sekali, maka pengharapan kita bingung. Maka dikatakan sini, sekarang ditimbulkan pengharapan itu. Pengharapan yang bagaimana? Dikatakan, sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Dan juga pengharapan ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, jadi kita mengerti terlebih dahulu dasarnya bahwa semua hukum Taurat tidak sempurna. Dikatakan sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Jadi kalau masih ada yang berdasarkan hukum Taurat, maka dikatakan tidak membawa kesempurnaan. Bukan berarti hukum Taurat dihapus, bukan. Tapi hukum Taurat digenapi. Penggenapannya di dalam pengharapan ini. Ya, bukan berarti lantas hukum Taurat hilang, bukan. Hukum Taurat dipenuhi, digenapi, diutuhkan supaya sempurna. Di dalam mana? Di dalam pengharapan ini. Lah pengharapan yang bagaimana? Katakan pengharapan yang lebih baik pastinya. Pengharapan yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita sambung terlebih dahulu dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam laptopnya itu ada bahasa Inggrisnya enggak? Kita baca bahasa Indonesianya dulu ya. Bahasa Indonesia dulu aja. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang bagaimana?
disebutkan ini. Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi keadaan Allah kita mengerti terlebih dulu. Nanti saya sambung dengan yang kita baca tadi dalam pasal yang ke-7 ya. Kita mengerti keadaan Allah yang baginya, olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Tema pagi hari ini saya berikan tema yaitu Yesus yang memimpin kepada keselamatan. Kita kembali di dalam Ibrani 7 tadi dikatakan, maka timbul pengharapan. Ada pengharapan. Lah kita sambung dalam pasal 2 tadi ini, maka dalam keadaan sebagai Allah, sesuai dengan keadaan Allah, disebutkan ini maka kita bingung juga, terlebih dahulu kita bingung. Keadaan Allah, katanya Allah nggak bisa dilihat. Memang Allah tidak bisa dilihat, Allah adalah roh adanya. Lantas bagaimana kita bisa melihat, dikatakan tadi juga ada pengharapan. Lantas bagaimana kita bisa melihat Allah yang dimana keberadaan Allah ini sungguh luar biasa, ya, tiada tandingannya, udah maha omni semuanya. Dikatakan segala sesuatu ada oleh Dia dan bagi Dia. Lantas kita bertanya, Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Kita nggak bisa melihat Allah. Maka di dalam Yohanes pasal 1 itu dijelaskan, pada mulanya Allah bersama-sama dengan firman-Nya. Maka semua ini boleh jadi karena firman yang keluar. Jadi kita mengerti sekarang Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu dulu firman ini adalah Allah, dan keberadaan Allah sesuai dengan keberadaannya yang menciptakan segala sesuatu ini sesuai dengan firman yang keluar. Jadi maka katakan, lah firmannya itu siapa? Maka di dalam ayat yang ke-14 ya, Yohanes 1 toh 14 atau 12 sekarang. Maka firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Jadi kita sekarang mengerti bahwa keberadaan Allah yang firman itu sekarang sudah jadi manusia. Dikatakan pasal 7 tadi, maka timbul pengharapan. Pengharapan di dalam siapa? Ya otomatis di dalam Allah. Allah yang mana? Dijelaskan. Allah yang bersama-sama dengan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus. Maka kita mengenal sekarang, maka ayat pasal 2 ayat yang ke-10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Allah yang siapa? Di dalam Yesus, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Semua dijadikan oleh Dia. Coba tampilkan dalam bahasa. Untuk apa ini? Untuk apa? Katakan, for it become him, for him all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Perhatikan ayat ini. To make the captain of their salvation perfect through sufferings. To make the captain of their salvation perfect. Tapi ada kelanjutannya. Through suffering. Bahasa Indonesianya gini. Membuat kapten keselamatan yang sempurna.
melalui penderitaan. Sebelum saya uraikan ini, saya teringat ada satu peristiwa kisah nyata, yaitu sebuah cerita yang dibikinkan film juga, movie. Bapak Ibu semua pasti tahu filmnya, yaitu Titanic. Pasti ya, Titanic ya, kapal cruise itu, kapal pesiar. Kapal ini besar ya, ngangkut ribuan orang, dan kapal ini mewah, Titanic. Dan kapal ini berlayar pada hari perdananya, di mana dikaptenin oleh seorang kapten yang bernama Edward Smith. Kapal ini berlayar 15 April 1912, hari perdana. Wah, sebelumnya itu mereka bangga semua. Kapal ini nggak mungkin tenggelam. Kapal ini wah pokoknya serba bisa semua, modern, mewah. Kapal cruise, pernah lihat kapal cruise ya? Pernah naik belum? Saya belum pernah, jangan tanya sama saya. Saya juga belum, cuman lihat, wah kepingin, tapi saya nggak kepingin naik kapal cruise. Kenapa? Rasanya awang-awangan, kaki ini nggak nginjak bumi, nduri laut terus. Ya ini ceritanya kapal cruise, tapi luar biasa, saudara. Semua ada di dalamnya. Makanan, wah 24 jam, saudara mau makan tidur semua bebas. Pokoknya bayar tiketnya. Itu dalam kapal cruise, dikaptenin seorang kapten yang bernama Edward Smith, dan mereka berlayar perdana. Ketika berlayar dalam perdananya itu, banyak yang ikut, ribuan, boleh dikatakan berapa ribu gitu ya. Satu saat kapal ini dalam perjalanan nabrak gunung es. Gunung es yang nggak kelihatan, ternyata gunung ini kelihatannya cuma sedikit mencungul, tapi bawahnya gede gitu. Jadi kelihatan cuma sedikit. Nabrak sampingnya. Seluruh kru kapten, seluruh pegawai, seluruh staf mengerti kapal ini akan tenggelam dalam waktu yang singkat. Kalau saudara baca, dan saya baca waktu itu dalam ensiklopedianya, dikatakan cuma 1 jam. Mereka memiliki waktu hanya 1 jam, maka kapal ini akan tenggelam. Lah, sang kapten ini harus berbuat sesuatu. Kapal skoci nggak cukup untuk semua. Yang kan kita sorotin, kita bahas, sang kapten Edward Smith. Sebelum dia diangkat menjadi kapten membawa kapal cruise yang mewah ini, maka dia tidak sembarangan orang untuk dipilih menjadi kapten kapal ini, kapal yang mewah. Maka dia harus mengalami seleksi, pemilihan, harus mengalami proses supaya dia benar-benar bisa membawa kapal cruise ini dengan aman. Seorang kapten harus memiliki sumpah janji sang kapten. Ada yang terjun dalam pelayaran, enggak? Mereka akan tahu sumpah janji sang kapten ini. Edward Smith juga sama. Maka dia memiliki janji sumpah sebagai jabatan dia kapten. Janji sumpahnya. Semua penumpang yang masuk di dalam kapal saya harus sampai tujuan dengan selamat. Itu sumpah janji pertama. Sama, saya baca sumpah janji kapten kapal manapun juga, dia harus mengutamakan keselamatan sang penumpang. Kedua, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka sang kapten harus berani mengambil tindakan, dan dia adalah orang yang terakhir di dalam kapal itu. Dengan kata lain, semua orang harus selamat dulu,
maka dia terakhir. Nggak tahu dia terakhir bunuh diri kah, terakhir tenggelam kah, terakhir nyeburkan diri kah, terserah, pokoknya dia terakhir. Itu sumpah janji kapten. Janji yang lain, sumpahnya, dia harus memiliki integritas yang tinggi. Dia harus orang yang jujur, tegas. Integritas yang tidak boleh disuap. Dia tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang salah. Itu sumpah janji sang kapten. Maka ketika kapal ini berlayar, maka seluruh penumpang yang naik ketika menaiki tangga kapal Titanic cruise ini, maka mereka percaya dan mereka menaruh hidupnya pada sang kapten. Karena ada sumpah janji ini. Tapi peristiwa yang terjadi tadi, kapal ini nabrak gunung es. Dan semua harus diselamatkan. Kalau saudara baca dalam ensiklopedia, hanya 710 yang selamat dari sekian ribu yang naik kapal. Kaptennya gimana? Kaptennya mati. Dan itulah sumpah janji yang dilakukan. Sekarang kita bandingkan dalam Ibrani 2:10. He made captain salvation perfect. Ia membuat kapten keselamatan yang sempurna. Bagaimana caranya? Yesus sebagai kapten yang sempurna harus melalui proses. Kalau di dalam dunia pemilihan kapten pun harus melalui proses. Dipilih, ditentukan, dan sebagainya. Maka Yesus pun ketika ayat dikatakan to make the captain of their salvation perfect, sempurna, harus proses yang dilalui. Pertama apa? Pemilihan, penetapan. Siapa yang benar-benar jadi kapten yang sempurna ini siapa? Maka di dalam Roma 3:25 dikatakan, Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tadi kita baca ayat 10, melalui penderitaan, melalui suffering. Kristus ditentukan dulu, bukan yang lain. Sebagai kapten kehidupan, tadi judulnya Yesus, tema Yesus yang membawa kita, Yesus sebagai kapten yang memimpin kita kepada keselamatan. Enggak sembarang orang. Harus melalui proses pemilihan, penetapan. 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan demikian. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Dalam Ibrani pasal 7 tadi dikatakan, maka timbullah pengharapan itu. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang lebih baik, pengharapan yang membawa kita kepada Allah, yaitu sang kapten itu. Dikatakan, ia ditentukan loh. Ia dipilih. Proses pertama sudah terlewati. Dia dipilih, dia ditentukan. Dan juga harus memiliki integritas yang tinggi. Oh, enggak gampang tuh. Integritas yang tinggi ini harus dibuktikan. Kalau sang kapten Titanic harus sampai mati terakhir, maka dia juga harus membuktikan bahwa engkau diangkat sebagai kapten keselamatan. Buktikan. Sampai mati. Maka di dalam Filipi 2 ayat 8
Filipi 2 ayat 8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini integritas. Supaya apa? Tadi itu membawa semua yang masuk di dalam dia supaya selamat. Penetapan, pemilihan ditentukan, integritas harus terlewati semua. Dan Yesus melewati semua. Bahkan sampai mati. Integritas. Kan kita baca tadi pasal 2 ayat 10. Melalui suffering, penderitaan harus dijalani. Lantas ketika Yesus dinyatakan, ditentukan sebagai pemimpin, sebagai kapten, kita harus tahu sumpah janji sang kapten ini harus dinyatakan, dibuktikan, harus terbukti. Makanya kalau kita ditanya, kalau saudara tanya sekarang, ditanya ini, apa kebanggaanmu memiliki Yesus? Jawabannya apa? Yang di atas bisa jawab, yang di bawah bisa jawab. Engkau bangga memiliki Yesus karena apa? Kenapa kau memilih Yesus? Apa banggamu? Apa kebanggaanmu engkau memilih Yesus? Kalau kita menyadari betapa luar biasa proses ini, sehingga Yesus ini yang ditentukan sebagai kapten yang memimpin kita kepada keselamatan. Prosesnya sekali lagi penetapan dulu, pemilihan. Setelah selesai, maka masuk proses selanjutnya. Dikatakan true suffering. Harus melalui penderitaan. Yang bagaimana? Kita lihat pasal 2 ayat 10 tadi. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang bawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Hal pertama, proses awal yang harus dilalui. Coba tampilkan ayat 9 sebelumnya ini. Ayat 9, benar. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Saya waktu membaca ini bingung. Lapo dibikin sedikit rendah di bawah malaikat? Karena harus melalui proses yang dia jalani. Dia sudah ditentukan, dia sudah dipilih, tapi prosesnya harus dilalui. Maka dikatakan, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia ngapain? Mengalami maut bagi saudara dan saya. Through suffering. Ia harus mengalami maut. Maka dikatakan, ia sang pencipta ini, Allah, keberadaan Allah dikatakan tadi, yang mengadakan segala sesuatu ada karena dia, segala sesuatu tercipta karena dia, sang kreator ini yang menjadi manusia ini harus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Kalau Yesus tidak dibuat lebih rendah daripada malaikat, malaikat tuh kira-kira iso mati lah. Saya tidak pernah membaca ayat manapun juga malaikat itu mati. Tidak bisa. Kalau Yesus tidak dibuat sedikit lebih rendah, digantung ribuan tahun, nggak akan mati.
maka prosesnya gagal. Maka dibuat dia lebih rendah sedikit daripada malaikat-malaikat untuk sementara waktu. Kenapa? Karena proses ini loh. Maka dia dibuat sedikit lebih rendah. Supaya dia bisa menyatakan bahwa ketika dia dipilih menjadi sang kapten, dia dipilih menjadi seorang yang bisa memimpin seluruh, membawa seluruh kepada keselamatan, dia harus membuktikan. Dibuat sedikit rendah. Supaya apa? Maka ayat 10 selanjutnya dikatakan, ayat 10 tadi, ya, menyempurnakan Yesus. Ketika membaca menyempurnakan Yesus, maka bertanya, berarti Yesus ini nggak sempurna? Sempurna, saudara. Kenapa kok kalimat ini menyatakan menyempurnakan Yesus? Sekali lagi supaya proses ini berjalan. Kalau Yesus tidak direndahkan sedikit daripada malaikat, maka dikatakan dia tidak sempurna. Kenapa? Gak iso mati. Dan dia tidak menjalani sebagai proses di mana dia harus menjalani sesuai dengan keberadaan sebagai kapten. Dia dalam posisinya, otoritasnya dibuat lebih rendah sementara waktu. Dia harus dilahirkan. Dia harus menderita. Ya, dia harus sakit dan dia harus mati, harus yang jalan, tapi dia harus bangkit. Inilah yang dikatakan maka sempurna adanya. Ia mengalami maut bagi semua orang. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bahasa Inggrisnya taste of death. Dia merasakan, dia mengambil bagian supaya sempurna. Maka dikatakan ia menyempurnakan Yesus. Supaya apa? Bisa memimpin kita. Kalau ada orang ngomong, aduh aku kok gini-gini terus. Ingat, Tuhanmu sudah menyempurnakan segala proses ini. Melalui penderitaan. Setelah dia proses dan dia sempurna, saya berarti katakan dia harus sempurna terlebih dahulu. Ibrani 5 ayat 9. Ia harus sempurna terlebih dahulu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia harus sempurna dulu. Pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Kalau dianya sendiri nggak sempurna, padahal nanti pasal 2 ayat 10, he made the captain salvation perfect. Dia membuat kapten ini sempurna adanya. Kalau dia belum sempurna, jangan ngomong, ayo ikut aku, kowe kok selamat. Gak iso, gak bisa. Tapi dikatakan karena dia sempurna adanya, maka ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang-orang yang ikut bersama dengan dia. Kita tahu prosesnya melalui penderitaan, melalui suffering, supaya kita menerima sempurnaan. Tugasnya setelah dia sudah menjadi kapten, ditentukan menjadi kapten, melewati proses penderitaan. Setelah itu tugasnya apa? Yesus yang sebagai kapten
tugasnya apa? Maka dikatakan yaitu Allah di dalam Yesus yang membawa banyak orang pada kemuliaan. Kalau saudara baca di dalam ayat 9, saya baca pelan-pelan, saudara perhatikan. Terkadang kita terlewati kalimat ini. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan apa? Dimahkotai dengan apa? Banyak orang berprasangka bahwa Yesus dimahkotai dengan mahkota dulu adalah untuk kehinaan. Memang segala kutuk penderitaan dia tanggung. Tapi orang menyangka, wah dimahkotai dihina, diejek. Tapi di sini dikatakan, dia dimahkotai dengan kemuliaan. Hormat. Kenapa? Melalui proses ini, setelah dia sempurna, kemuliaan dan hormat hanya ada pada dia. Dan ini semua juga diberikan bagi mereka yang berada di dalam dia. Kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua orang. Tugas yang pertama, setelah dia melalui proses dan berhasil semua, maka dia harus membawa orang pada kemuliaan. Karena dia sendiri sudah menerima kemuliaan dan hormat. Dan dia pasti akan berjalan di depan. Sebagai kapten, coba tampilkan Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat yang keempat. Dikatakan ini, menunjukkan kalau dia yang gak mungkin. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata pada mereka, siapakah yang kamu cari? Ini menunjukkan integritas tadi. Dia harus bisa menampilkan, aku ini sang kapten loh nantinya. Aku harus bisa memimpin dan membawa semua yang ikut padaku untuk menerima kemuliaan dan hormat tadi. Maka dia menjalani hal ini. Selanjutnya, proses selanjutnya yang dijalani adalah, dan tugasnya adalah ketika dia melewati ini penderitaan, maka dia dikatakan boleh darahnya tertumpah semua. Permisi ya, saya pakai ini ya. Ini kalau di orang Israel ketika sembahyang selalu pakai ini, bukan jilbab, bukan. Ini adalah menandakan bahwa dia berdoa dengan khusyuk. Dan ini ada jumbai. Ya. Ketika Yesus berdoa juga pakai demikian. Dan dia selalu memakai jubah. Jubahnya inilah yang kita akan perhatikan. Dia melalui proses ini dikatakan maka darahnya tertumpah semua. Tapi di dalam kitab Wahyu dikatakan demikian, kita baca kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Ini saya kasih contoh, tapi ini nanti gak saya berikan kepada contoh ini ya. Gini aja ya, begini ya. Ia pakai jubah karena dia harus melalui proses ini. Dan dikatakan jubah yang dicelup dalam darah.
dan namanya adalah firman Allah. Kenapa saya berikan contoh memakai jubah? Proses ini harus bisa ditunjukkan dan harus bisa dibuktikan. Dan sampai dalam kitab yang terakhir, Wahyu, membuktikan bahwa jubah itu benar-benar dicelup dalam darah. Kalau kita baca di dalam ayat yang 16, Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan bahannya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti dia sempurna, tadi kita bacakan. Dia telah sempurna melakukan semuanya, maka dia sekarang berhak menyandang gelar sebagai kapten dalam hidupmu. Untuk membawa kita semua pada keselamatan. Oh, ngerti, keselamatan pasti ada dalam Yesus. Lantas apa lagi, Om? Di dalam jubahnya ini. Maka Daud mengatakan, Allahku, bela aku seperti biji matamu. Sembunyikan aku di dalam naungan kepak sayapmu, bagaikan anak-anak ayam yang berada di bawah naungan kepak. Daud mengatakan demikian. Di dalam Mazmur pasal 36 dikatakan ayat yang 8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu yang sudah berlumur darah. Kenapa Daud menulis demikian? Kita mengerti dalam Ibrani, dia yang memimpin bukan hanya memimpin saja, bukan hanya sebagai kapten, berhenti di situ, enggak. Tadi saya awali kapal Titanic. Ketika engkau berada di dalam kapal itu, kau bisa makan sepuasmu. Kau bebas mengalami berkat yang berlimpah di dalam kapal itu. Demikian juga ketika dia menjadi kapten. Ketika engkau berada dalam naungan sayapnya. Berada di dalam naungan sayapnya. Maka Daud mengatakan di dalam Mazmur 36 ini, ayat yang 9. Mazmur 36 ayat yang 9. Mereka mengenyangkan dirinya, kenyang dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ini tugas yang dilakukan oleh sang kapten. Ketika engkau, saya, berada di dalam naungannya. Nah, kalau kita lepas dari naungannya, terserah kowe. Pengen menerima kenyang dengan berkat lemah. Ayo. Maka Daud mengatakan, aku mau berlindung dalam naungan sayap. Berlindung, berada di dalam dia. Maka Daud juga mengatakan dalam Mazmur 65 ayat 11, jejakmu mengikuti kita ketika Yesus menjalani proses ini. Jejaknya ini loh, mengeluarkan lemak, berkat. Ketika kita berada dalam lingkungan saya, naungan saya, engkau mengikuti berkat yang berkelimpah. Ini tugasnya. Maka kita sekarang bersyukur. Di dalam perjamuan kudus ini dinyatakan bahwa
Dia sudah melakukan proses yang sangat berat melalui penderitaan, melalui suffering, supaya kita mengalami berkat yang luar biasa. Mazmur 48 ayat 15. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sebagai pemimpin, sebagai kapten dalam hidup. Ketika kita nanti makan dan minum, kau berada dalam naungan sayapnya. Yakin, percaya. Ada berkat yang luar biasa, janji yang luar biasa. Tidak sembarangan kapten yang membawa kita, tapi kapten yang teruji, kapten yang terpilih, kapten yang bisa dibuktikan. Maka Mazmur 119 ayat 15. Mengamat-amati jalan-jalanmu Tuhan. Amati. Lantas keputusanmu, keputusan kita di dalam ayat yang ke-30. Kalau Daud memilih jalan ini, saya juga akan memilih jalan ini. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum di hadapan. Tinggal saudara, pilihan sudah disediakan, proses sudah dilalui, dan dia terbukti sudah menyelesaikan, mencapai kesempurnaannya, sehingga dia sanggup menyelamatkan kita juga dengan sempurna. Maka kita sekarang maukah bersama dengan dia berlindung dalam naungan sayapnya, berlindung dalam jubah yang sudah berlumur darah, sehingga engkau dibuatnya sempurna juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami lebih yakin dan kami lebih menyadari bahwa Engkaulah pemimpin, kapten dalam hidup kami. Engkau sudah membuktikan integritas, kasih sayang, bahkan ketaatan setiamu sampai mati, melalui pengorbanan hanya untuk kami semua. Untuk kami semua berada dan boleh menikmati janji berkat. Terima kasih Bapa untuk firman hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarlah kami semua lebih mengerti bahwa pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan-Mu hanya untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah pulang. Kau yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah Engkau turun tangan, memegang setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau menyertai mereka. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, menaungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.